Ada sebuah rahasia orang-orang soleh dalam menjalani kehidupan dunia ini, di mana mereka senantiasa istiqomah menghindari perbuatan maksiat, menghindari dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia itu adalah muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia orang-orang soleh, sehingga mereka bisa istiqomah untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kondisi yang paling membuat seseorang mudah melakukan perbuatan dosa adalah ketika dia sendirian, ketika dia jauh dari pandangan manusia, jauh dari pengetahuan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka senantiasa berusaha sembunyi dari pengetahuan, dari pandangan manusia, tapi mereka tidak bisa sembunyi dari pandangan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sangat penting dan sangat darurat bagi seorang untuk senantiasa menanamkan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, kalau seorang yakin bahwa Allah itu maha mengetahui rahasia, seorang yakin bahwa Allah itu senantiasa mengawasi, insya Allah dengan keyakinan seperti ini yang ada di dalam hati kita, kita akan konsisten istiqomah jauh dari perbuatan dosa. Allahu ya'lamu ma tusirrun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Kemudian Allah juga mengatakan, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah daun-daun yang jatuh dari pohonnya itu kecuali Allah tahu. Ya. Kata Imam Al-Baghawi, ya'lamu 'adada ma yasqutu min waraqis syajar wa ma yabqa 'alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tahu berapa jumlah daun yang gugur, yang jatuh, dan berapa jumlah daun yang sisa di pohonnya. Ya. Ini membuktikan bahwa Allah sangat maha tahu. Ya, Allah maha tahu terhadap seorang hamba. Oleh karenanya kalau seseorang menanamkan pada dirinya muraqabatullah ini, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, insya Allah dia akan senantiasa jauh dari perbuatan dosa. Ya. Karena besarnya pahala dan keutamaan orang yang menjaga diri dari dosa ketika dia sendirian, balasannya juga bagi orang yang melakukan dosa di saat sendirian juga besar. Makanya Rasul bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanati amsali jibali tahama bayda. Saya sangat tahu dari kaum dari umatku, mereka datang pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama yang warnanya putih, fayaj'alu Allah azza wa jalla haba'an mansura. Tapi kebaikan yang sebesar gunung tadi Allah jadikan debu, sia-sia. Apa penyebabnya? Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah bahwa mereka yang datang pada hari kiamat ini dengan membawa pahala yang sangat besar, tapi tiba-tiba jadi debu, sia-sia pahalanya. Mereka ini adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, sama dengan kalian, ya, kulitnya sama, ya, tampilan kesolehannya sama. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mereka juga salat malam. Seperti kalian juga salat malam. Puasa sunnah juga iya. Akan tetapi walakinnahum aqwamun idza khalau bimahamirillah intahakuha. Akan tetapi mereka itu kalau sendirian dia terjang maksiat. Iya. Kalau sendirian dengan perbuatan maksiat langsung dia terjang. Dan tidak berpikir lagi ini dan itu. Intinya kalau sudah sendiri, ini kesempatan saya untuk berbuat dosa. Iya. Kata Imam Bilal bin Sa'id, innal ma'siyata idza ukhfiyat lam tadur illa sahibuha atau illa sahibaha. Maksiat kalau dilakukan sembunyi-sembunyi tidak akan membahayakan kecuali pada pelakunya. Wa idza ulinat falam tughayyir darratil 'ammah. Kalau maksiat dilakukan secara terang-terangan dan tidak dirubah, tidak dicegah, darratil 'ammah, maka bahayanya akan menyeluruh. Ya. Makanya yang berbahagia, pesan penting untuk kita semua, jangan pernah meremehkan suatu dosa. Ya. Apapun dosa itu yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan. La tanzur ila sigharil khati'ah. Jangan pernah melihat, kata seorang ulama salaf, jangan pernah melihat kecilnya dosa yang kamu lakukan. Walakin anzur ila kibriya man wajahtahu biha. Akan tetapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Muhammad bin Sirin mengatakan, wallahi la abki ala dhanbin adnabtuhu. Demi Allah, saya tidak pernah menangisi dosa yang saya lakukan. Walakinni abki ala dhanbin kuntu ahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Akan tetapi yang saya takutkan, yang saya tangisi, yang saya khawatirkan adalah dosa yang saya lakukan dan saya mengira dosa itu remeh, dosa itu kecil, tapi ternyata di sisi Allah nilainya sangat besar, dosanya sangat besar. Ya, ini mungkin jamaah berbahagia sebagai muqaddimah pada kesempatan kali ini, ya, agar kita senantiasa menanamkan muraqabatullah pada diri kita, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa konsisten komitmen di atas ibadah dan jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.